Rumah Aspirasi Eli Rahmat Yassin anggota DPR RI Komisi 6 adakan serah terima bantuan CSR yang bersumber dari BUMN, dengan dihadiri oleh unsur Muspika Kecamatan Dramaga dan Kepala Desa penerima bantuan tersebut, serta pihak yayasan penerima bantuan. Semua berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Bantuan tersebut sudah berjalan hampir 2 tahunan. Rumah Aspirasi Eli Rahmat Yassin hanya menerima bantuan berupa fisik dan tidak menerima dana tunai. Sudah sekitar 12-an miliar dana yang bersumber dari dana CSR BUMN ini terserap untuk disalurkan kepada berbagai komponen sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga desa masing-masing. Sampai saat ini baru 9 desa. Jadi tinggal 1 desa yang tertinggal, itu Desa Sinarsari. Tertinggal kenapa? Mungkin masih dalam proses dan masuk ke yayasan mana ya kita belum apa. Pak, dengan adanya bantuan ini nantinya diperuntukkan untuk di ke RW atau memang dikelola di desa atau seperti apa sih, Pak? Nah, kita lihat wilayah. Ya, kita lihat wilayah mana yang memang penanganan sampahnya sudah terkoordinir dengan baik. Nah, seperti contoh Dramaga, kami serahkan ke wilayah RW 06 karena disitulah kebutuhan yang paling mendesak terkait dengan armada pengangkutan sampah tersebut. Kalau untuk ininya Pak, kan ini ada pajaknya, nanti gimana Pak untuk desa? Untuk pajak desa nanti yang membayar. Itu melalui BPHRD Pak? Ya, artinya masuk APBDes, yang sumbernya dari BHPRD. Artinya tetap masuk ke aset desa ya Pak? Aset desa. Hanya BPKB emang kita tidak pegang, yang pegang yayasan. Oh yayasan. Pak, tadi juga disinggung terkait masalah sampah, jangan sampai nanti motor sampah jadi sampah juga, tidak ada pemanfaatan. Ada gimana? Motor sampah malah jadi sampah, maksudnya terbengkalai. Oh, tidak terfungsikan dengan baik. Saya kira ya itu tergantung nanti ke pengelola ya. Yang jelas dengan motor sampah ini seperti Desa Dramaga, kita sudah pernah kan dapat 1 kali yang saya peruntukan di RW 01. Itu betul-betul bermanfaat. Pak, harapannya ke depan Pak dengan adanya bantuan dari pemerintah, dari DPR lewat aspirasi ke depan harapannya? Harapannya ya tiada lain kalau untuk desa, artinya CSR seperti ini ya untuk terus dikembangkan. Artinya bukan hanya dari BUMN, kita ingin dari perusahaan-perusahaan besar swasta lainnya pun untuk peduli seperti ini. Pak, ini kan bantuan dari kaitannya dengan aspirasi DPR RI. Sementara ini untuk
DPRD tingkat kabupaten sendiri ada nggak Pak bantuan seperti ini Pak? Nah ini saya tanyakan tadi ke Pak Romli kan di depan Ibu Eli, beliau mengatakan tidak ada. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lilik Unggul Pak Harjo. Oh Raharjo. Nah ini yang kedua kali kita ketemu ya Pak ya. Direktur Manufaktur PT Semen Bangunan Indonesia, Solusi Bangunan Indonesia atau Semen Indonesia ya. Jadi ada dua nama ya Pak ya. Ada Solusi Bangunan Indonesia, Semen Indonesia. Jadi kalau Semen Indonesia nasional kali. Kita bagian daripada Semen Indonesia. Oh bagian dari Semen Indonesia. Lalu Bapak Agus Lubis, Senior Manager Planning PT Angkasa Pura II, beserta jajaran. Ibu Rini ya Bu ya. Ibu Rini juga beserta jajaran. Alhamdulillah mendapatkan bantuan 6 unit motor gerobak sampah ya, motor gerobak sampah yang insya Allah ke depan pengoperasiannya akan dilakukan di Desa Bojogede, Desa Cimanggis, Desa Banjarwani, Kecamatan Cianjur, nilai 155 juta. Dan ini yang kita lihat bersama adalah Majelis Taklim Pondok Pesantren Ibtidaul Huda Desa Batulayang Kecamatan Cisarua mendapatkan bantuan senilai 50 juta untuk rehab gedung pengajian. Oktober ini bantuan kepada masyarakat, aspirasi masyarakat kepada saya melalui CSR dari BUMN. Kementerian BUMN itu sudah 44 unit motor sampah, 12 mobil ambulan, 2 mobil jenazah, terus bantuan kepada Yayasan Pendidikan 13, dan bantuan Yayasan Pendidikan dan Yayasan Pondok Pesantren itu sudah 13, dan sudah untuk pengeboran saluran air bersih itu sudah 3 kecamatan, artinya 3 desa, jadi 1 kecamatan 1 ini itu sudah. Itu kalau dirupiahkan bantuannya sudah 10 miliar ada ya? Belum? 12 M. Ya selama hampir 2 tahun itu sudah 12 M yang dikucurkan dari bantuan CSR yang melalui Kementerian BUMN. Aspirasi melalui saya itu hampir 1,5 tahun itu sudah 12 M. Jadi kucuran kalau berupa uang ya, tapi kan kita tidak menerima uang, tapi berupa barang gitu. Nah aspirasi ini kan di sini rumah aspirasi, tapi sering juga aspirasinya tidak melalui sini langsung kepada saya atau kepada TA kepada staf saya. Itu macam-macam permintaan mereka ya. Itu kenapa kemarin ambulan begitu banyak, karena permintaannya memang luar biasa. Kabupaten Bogor kan dari ujung ke ujung itu perjalanannya jauh gitu kan. Mereka kalau minta di Tanjung Sari harus mengambil ke Gunung Putih itu kejauhan, katanya nanti yang sakitnya keburu gak ada nafas katanya gitu kan. Nah makanya karena kebutuhan itu saya berpikir minimal 1 dapil itu 2 mobil ambulan, dan ini sudah selesai. Jadi 3 lagi yang belum ya, yang belum datang berapa? Ambulan yang belum datang 3 lagi, tapi ini akan datang di mungkin 2 bulan lagi. Citerep, Cibunggulang, sama 1 lagi Cisarua. Kemungkinan dalam 2 bulan ini Pacaman datang lagi, ini 2 bulan lagi akan datang. Artinya sudah lunas saya nih, janji saya 12 ambulan gitu. Karena ini sudah di ACC ya, sudah disurvei, artinya tinggal menunggu datang, itu sudah 12. Apalagi pada saat pandemi kemarin ya, alhamdulillah ini kemarin yang sudah mengusulkan 2 ya, di Cibunggulang 2, tadi di Damaga 2, 4. Bu Yed mengusulkan tapi dananya habis ya, jadi untuk tahun depan. Jadi tahun ini hanya kita diusulkan 4 sumur bor, 2 motor sampah Lengkap ya? sumur bor. Iya. Itu harus surat-suratnya harus sudah lengkap. Jadi ada apa persyaratan? Jadi tidak sengketa tanahnya harus sudah dihibahkan gitu. Jadi tidak ada lagi misalnya nih Pak Lurah bikin di situ sumur bor apa yang gede kayak di Sukamaju, Cijonggol, begitu lu kalah itu dibongkar kan ya gitu. Jadi harus sudah dihibahkan kepada masyarakat. Siapapun yang jadi lurahnya itu tetap untuk masyarakat gitu. Untuk pemantauanmu agar tidak terjadi Nah, manfaat. Kan begini, mereka sekarang kan mengajukan lagi dibangun nih. Setelah selesai kan saya pasti akan meninjau di situ. Nanti pemantauannya kan ada tim saya di setiap daerah. Bagaimana pemanfaatan lahan atau pemanfaatan sumur bor yang sudah saya berikan itu. Kan tim saya ada di setiap daerah gitu pemantauan, jadi tidak harus langsung datang. 4 titik itu tahun ini atau tahun depan?
Tahun ini. Tahun ini. Oke, pengajuan berikutnya 4 titik dan 2 motor sampah kalau nggak salah.